Very much, Mr. Dewo Manindra, for the welcoming remarks of today's event. Distinguished guests, ladies and gentlemen, the next agenda, we'd like to invite Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning, Head of the National Land Agency, to deliver his welcoming remarks and to officially open the Asia Pacific Geospatial Forum 2023. His Excellency, Mr. Hadi Cahyanto, the stage is yours. Sambutan Menteri ATR BPN di acara Asia Pacific Geospatial Forum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kepala Badan Informasi Geospasial Bapak Muhammad Aris Marfai, terima kasih. Yang saya hormati PJ Gubernur Bali yang diwakili oleh Pak Sekda Pemerintah Provinsi Bali, Bapak Dewa Made Indra, President of United Nations Global Geospatial Information Management for Asia and the Pacific, Bapak Antonius Bambang Wijanarko, para delegasi dari perwakilan negara-negara anggota Regional Committee of United Nations Global Geospatial Information Management for Asia and the Pacific, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita ketahui bersama bahwa Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah lebih dari 8,3 juta kilometer persegi dan luas wilayah daratan, untuk di slide-nya jelas ada bahasa Inggrisnya ya, mencapai 1,9 juta kilometer. Apabila dibentangkan di atas peta dunia, maka diperkirakan wilayah Indonesia hampir seluas daratan Eropa, atau setara dengan jarak antara Inggris sampai Irak. Luas sekali. Dari wilayah daratan Indonesia mencapai 1,9 juta kilometer persegi, Kementerian ATR BPN memiliki kewenangan untuk mengelola bidang-bidang tanah yang berada di luar kawasan hutan sebesar 126 juta bidang tanah atau setara dengan 693.000 km persegi. Memetakan dan menyajikan jutaan data bidang tanah tentu bukan merupakan hal yang mudah. Pada awalnya data spesial masih disajikan secara manual dan dilengkapi dengan informasi dalam bentuk tabulasi. Namun, seiring perkembangan teknologi, Kementerian ATR BPN mulai bergerak menuju pemetaan secara digital sejak tahun 90-an. Kementerian ATR BPN juga memanfaatkan sistem informasi geografi yang mulai berkembang dan melandingkan peta bidang tanah digital pada peta dasar sehingga terdapat referensi geospasial. Hadirin yang berbahagia, dari target 126 juta bidang tanah sampai dengan akhir tahun 2023 diperkirakan sebanyak 108,5 juta bidang tanah telah terpetakan dan diharapkan pada akhir tahun 2025
seluruh bidang tanah telah selesai dipetakan. Pemetakan bidang secara masif tersebut tidak terlepas dari keberhasilan strategi pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL yang dilaksanakan sejak tahun 2017. Sebagai perbandingan sebelum PTSL, data jumlah bidang tanah yang dipetakan selama lebih kurang 55 tahun. 55 tahun itu diambil sejak lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria. Kurang lebih 55 tahun, sebanyak lebih kurang 64 juta bidang melalui PTSL. Maka sisanya masih 62 juta bidang akan diselesaikan tidak lebih dari 10 tahun. Untuk mengejar target tersebut, maka pada tahun 2023 mulai dilaksanakan integrated PTSL dengan memanfaatkan teknologi drone untuk menyiapkan BISMAP dengan resolusi spasial tinggi sehingga bidang-bidang tanah dapat dipetakan secara fotogrametris. Kedepannya, pemanfaatan drone untuk pembuatan BISMAP akan lebih dioptimalkan, tidak hanya untuk pemetakan 2 dimensi, namun akan dikembangkan juga untuk keperluan 3G, kadaster, dan digital twin. Bagi Kementerian ATR BPN, data geospasial bidang tanah sangat penting karena akan digunakan sebagai base layer untuk informasi pertahanan dan tata ruang. Dan berbagai informasi terkait pertanahan dan ruang yang disiapkan ATR BPN antara lain adalah tata ruang provinsi dan kabupaten kota, land ownership, land use, land value, customary land, dan sebagainya. Informasi-informasi berbasis bidang tanah tersebut menjadi bagian sumber data yang nantinya tidak hanya dimanfaatkan secara internal antara unit kerja di dalam Kementerian ATR BPN, namun juga akan digunakan oleh stakeholders lainnya di luar Kementerian ATR BPN. Secara umum, stakeholders eksternal dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat atau swasta. Sebagaimana diatur dalam Perpres nomor 23 tahun 2021, terdapat 18 dari 158 informasi geospasial tematik IGT yang menjadi tanggung jawab Kementerian ATR BPN. Perpres ini mengatur tentang kebijakan satu peta yang mengintegrasikan informasi geospasial lintas KL untuk digunakan sebagai acuan oleh pemerintah dalam melaksanakan percepatan pelaksanaan pembangunan, termasuk menyusun pemanfaatan ruang secara terintegrasi dan menyelesaikan kemungkinan terjadinya indikasi tumpang tindih pemanfaatan ruang. Hadirin yang berbahagia, IGT tata ruang merupakan salah satu data spasial utama karena menjadi panglima dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan wilayah, mulai dari rencana tata ruang wilayah nasional RT/RWN, rencana tata ruang wilayah RT/RW, termasuk juga provinsi, kabupaten, dan kota, sampai dengan rencana detail tata ruang RDTR, dan saat ini sudah tersedia 34 RT/RW provinsi, 410 RT/RW kabupaten, 93 RT/RW kota, serta 384 RDTR, di mana 194 diantaranya sudah terintegrasi dengan sistem online single submission (OSS). IGT HGU perkebunan dimanfaatkan oleh beberapa instansi pusat dalam rangka program tata kelola sawit nasional. Hal ini dikarenakan sawit merupakan salah satu komoditas utama pendukung sektor nasional. Maka perlu dilakukan pendataan berapa luas perkebunan yang ada, berapa yang perlu di replanting, berapa nilai revenue-nya yang didapatkan negara, dan sebagainya. Isu lingkungan misalnya
Deforestasi dan carbon trade menjadi salah satu perhatian dengan adanya indikasi perubahan pemanfaatan kawasan hutan menjadi perkebunan. Terutama untuk komoditas sawit, kementerian yang terlibat dengan data HGU antara lain dari Kemenko Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Selanjutnya adalah EGT zona nilai tanah. Selain digunakan sebagai dasar penghitungan pajak peralihan hak atas tanah, juga digunakan oleh pemerintah kabupaten kota untuk menentukan objek pajak dan subjek pajak, juga untuk penghitungan nilai objek pajak NOP. Dalam hal ini perlu adanya kerjasama antara ATR BPN dengan pemerintah daerah setempat untuk berbagai pakai data spesial terkait bidang tanah. Selain itu, data nilai tanah menjadi komponen penting dalam penilaian loan to value, di mana loan to value dapat mengindikasikan beberapa besar potensi suatu wilayah untuk investasi dan berapa besar putaran ekonomi terhadap nilai aset tanahnya. Beberapa perusahaan swasta yang tertarik untuk melakukan kolaborasi data dengan yang dipunyai oleh Kementerian ATR BPN dengan melakukan pengayaan informasi untuk menentukan lokasi-lokasi yang mempunyai potensi nilai ekonomi tinggi dalam suatu wilayah menggunakan metode Commercial Land Index Scoring (CLIS). Dengan metode tersebut dapat dilakukan analisis spasial terhadap bidang-bidang tanah atau kawasan yang menarik perhatian investor di bidang jasa. Misalnya untuk mendirikan hotel, pasar swalayan, tempat kuliner, dan sebagainya. Dari beberapa contoh di atas, Kementerian ATR BPN telah menyusun strategi untuk mengubah kebijakan hulu bergeser ke hilir dengan melakukan pengayaan informasi derivatif agar lebih bermanfaat bagi stakeholder di luar ATR BPN. Data pertanahan dan ruang sudah kita perkenalkan melalui interface Bumi ATR BPN Go.id untuk memfasilitasi pembukaan informasi publik. Geospasial bumi merupakan sarana yang disiapkan dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik dengan menyediakan peta interaktif, alat pencarian lokasi, dan informasi geospasial lainnya. Saat ini, bumi cukup dinilai dengan dan diminati dengan jumlah view lebih dari 2 juta dan pengguna aktif lebih dari 300.000 sepanjang tahun 2023. Tentu saja bumi akan terus kami kembangkan dengan mempertimbangkan kebutuhan berbagai pengguna. Untuk itu kami mengajak saudara-saudara untuk mengunjungi bumi dan memawarkan berbagai informasi yang tersedia. Sekaligus juga memberikan masukan maupun feedback untuk menjadi sebuah geoportal yang lebih bermanfaat bagi semua. Bagi Kementerian ATR BPN, informasi geospasial berbasis bidang tanah merupakan suatu keharusan dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan yang lebih bermartabat dan berkelanjutan. Demikian sambutan yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan selamat mengikuti konferensi Asia Pasifik Geospatial Forum. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Acara ini diliput langsung oleh Dedi TV Channel Bali Group, media kebanggaan dunia.